Oke, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ahmad Nur Hakim. I'm from the Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. In this video, I will explain about resistance of a pitch of conduction wire and resistance circuit. Watch video until the end. Don't miss anything and see you the end of the video. Bye-bye. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dapat dicukupkan. Jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan pada deskripsi di bawah. Oke, selamat pagi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai hambatan sepotong kawat penghantar dan rangkaian hambatan. Mohon disimak baik-baik, dikeluarkan alat tulisnya, dan catat apa yang sekiranya menurut teman-teman penting. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, teman-teman perlu tahu dulu nih tentang kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan kita capai. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama, 3.1, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 4.1 mempresentasikan hasil percobaan tentang prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Untuk indikator pembelajarannya sendiri, 3.1.1 menentukan hambatan listrik pada sepotong kawat penghantar. 3.1.2 menjelaskan sifat-sifat rangkaian seri dan paralel. 3.1.3 memformulasikan dan menghitung kuat arus dalam rangkaian listrik seri dan paralel. 4.1.1 mempresentasikan hasil percobaan untuk menyelidiki sifat-sifat rangkaian seri dan paralel. Setelah kita mengetahui indikator pembelajaran dan kompetensi dasar yang teman-teman harus kuasai, sekarang kita bahas tentang tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan hambatan listrik pada sepotong kawat penghantar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, peserta didik dapat memformulasikan dan menghitung kuat arus dalam rangkaian listrik seri dan paralel. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan untuk menyelidiki sifat-sifat rangkaian seri dan paralel. Pada pertemuan sebelumnya, tentunya teman-teman sudah dijelaskan mengenai apa itu hukum Ohm. Nah, di sini saya ingin mereview sedikit dan mempertanyakan kepada teman-teman semua nih. Apa sih yang dimaksud dengan hukum Ohm? Nah, benar banget nih teman-teman. Hukum Ohm merupakan sebuah hukum yang dikemukakan oleh Georg Simon Ohm, di mana Georg Simon Ohm ini merupakan fisikawan asal Jerman. Nah, beliau mengemukakan persamaan V sama dengan I dikali R. Nah, teman-teman cukup mengingatnya dengan buah pir. V sama dengan I dikali R, maka bisa ditemukan I sama dengan V per R, di mana hukum ini mengemukakan bahwa arus listrik akan sebanding dengan tegangannya dan berbanding terbalik dengan hambatan konstannya, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman berpikir sejenak mengenai rangkaian apa yang dipakai pada listrik di rumah teman-teman masing-masing? Nah, kira-kira rangkaian apa ya dan kenapa disusun seperti itu? Apakah disusun secara seri atau paralel atau bahkan keduanya? Nah, penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Coba teman-teman amati animasi berikut ini tentang rangkaian seri. Ketika saklar kita nyalakan, maka ketiga lampu akan menyala. Namun, ketika salah satu lampu kita cabut atau rusak, kira-kira apa yang terjadi pada lampu yang lainnya? Begitupun dengan rangkaian paralel.
Ketika saklar kita nyalakan, maka ketiga lampu akan menyala. Namun ketika salah satu lampu kita cabut atau salah satu lampu rusak, kira-kira apa ya yang terjadi pada ketiga lampu lainnya? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Nah, selanjutnya mengenai hambatan listrik, di mana hambatan listrik pada kawat penghantar atau yang biasa kita sebut dengan konduktor bergantung pada jenis konduktor, luas penampang, panjang konduktor, dan temperatur konduktor. Nah, teman-teman bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana ini ada kawat penghantar. Dia mempunyai luas penampang A, lalu ada rho-nya merupakan hambat jenis dan panjang dari kawat penghantar tersebut, di mana hambatan konduktor ini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan R sama dengan rho L per A, di mana rho merupakan konstanta hambatan jenis, satuannya ohmmeter, L merupakan panjang konduktor, satuannya meter, A merupakan luas penampang, satuannya meter persegi, dan R merupakan hambatan konduktor, satuannya ohm. Oke, supaya teman-teman lebih mudah dan lebih gampang untuk memahaminya, mari kita coba lihat pada simulasi PET berikut ini. Kan tadi udah kita jelasin ya kalau R itu dipengaruhi oleh hambatan, hambat jenis, lalu panjang dan juga luas. Ketika kita perbesar dari nilai hambat jenis atau resistivitas, maka nilai R-nya atau nilai hambatannya akan semakin besar. Nah, nilai resistivitas ini tergantung pada bahan yang digunakan. Ada perak, tembaga, emas, dan sebagainya. Itu tergantung dengan hambat jenis pada kawat yang digunakan. Oke, kita kembalikan lagi. Lalu yang kedua dari panjang. Kalau misalnya kita panjangkan kawat tersebut, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Dan kalaupun kita kecilkan, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Begitu teman-teman. Oke. Selanjutnya adalah pengaruh dari luas permukaan. Ketika luasnya semakin besar, maka nilai hambatannya akan semakin kecil karena dia berbanding terbalik antara hambatan dengan luas permukaan. Lalu ketika kita kecilkan, maka nilai hambatannya akan semakin besar. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada pengaruh perubahan suhu terhadap perubahan hambatan listrik. Nah, di mana dapat kita tuliskan dengan persamaan delta R sama dengan R0 dikali alfa dikali delta T. Nah, pada pertemuan kelas 11 kemarin tentunya sudah dibahas mengenai pengaruh suhu ini teman-teman. Nah, di mana delta R merupakan RT dikurang R0, maka kita substitusi dan akan menghasilkan RT sama dengan R0 buka kurung 1 ditambah alfa dikali delta T tutup kurung. Nah, di mana RT merupakan hambatan akhir, satuannya ohm, R0 merupakan hambatan awal, satuannya juga ohm, alfa merupakan koefisien suhu hambat jenis, satuannya per derajat Celcius. Nah, delta T merupakan perubahan suhu, nanti dikurangin aja nih suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, contoh soal dari hambatan pada kawat ini merupakan contoh soal perbandingan biasanya. Jadi biasanya ada kawat yang dipanaskan dan kawat didinginkan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik secara seri, dan yang kedua adalah rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Nah, yuk kita bahas satu-satu mengenai rangkaian listrik ini. Nah, yang pertama ada rangkaian yang disusun secara seri. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, ini ada dua buah lampu yang disusun secara seri lalu dihubungkan pada satu buah baterai. Nah, di mana ciri-ciri dari rangkaian seri ini? Yang pertama adalah hambatan disusun secara sebelahan. Seperti yang teman-teman lihat tadi, lampunya disusun secara sebelahan. Nah, lalu yang kedua, kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun yang ada di hambatan 2. Nah, secara matematis dapat dituliskan menjadi
I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan titik-titik-titik sampai dia IN. Nah, misal ada berapa hambatan? Ada 5, berarti I1 sampai I5-nya itu nilainya sama dengan I totalnya gitu teman-teman. Lalu yang ketiga ada seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan. Nah, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada pada sumber. Atau bisa kita tuliskan dengan V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah titik-titik-titik ditambah Vn. Nah, jadi tegangan pada rangkaian seri ini merupakan tegangan totalnya ya teman-teman, merupakan penjumlahan antara tegangan 1, tegangan 2, tegangan 3 sampai ada berapa tuh hambatan yang dirangkai secara seri. Nah, untuk hambatan penggantinya kita dapat mencari dengan menggunakan hukum Ohm tadi tuh. V sama dengan I kali R. Nah, kita substitusi deh nilainya. IR sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah titik-titik-titik sampai IN dikali RN. Nah, di mana tadi kita dapatkan bahwa I total itu sama dengan I1 sama dengan I2. Maka nilai I-nya ini sama gitu teman-teman. Nah, maka bisa kita ubah menjadi R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik sampai Rn. Makanya hambatan pengganti dari rangkaian seri ini merupakan penjumlahan dari hambatan-hambatan yang disusun secara seri tersebut gitu teman-teman. Setelah kita lihat, maka ada kelebihan dan kekurangan dari rangkaian yang disusun secara seri. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama rangkaiannya lebih mudah untuk dibuat karena tadi disusun secara sejajar gitu teman-teman. Makanya bisa dibilang lebih mudah untuk dibuat. Lalu biaya pembuatannya relatif lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena dari kabel yang diperlukan juga semakin sedikit karena tinggal sejajarin aja tuh. Nah, lalu yang ketiga daya listrik yang digunakan relatif lebih kecil. Nah, untuk daya listrik ini sendiri akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Lalu untuk kekurangannya sendiri, jika salah satu komponen elektronik di dalam rangkaian paralel tersebut ada yang rusak atau putus, mohon maaf maksudnya rangkaian seri, maka dia akan mati gitu teman-teman, jadi nggak dapat mengalir gitu. Lalu hambatan listrik total yang dihasilkan menjadi lebih besar karena tadi kan listrik yang hambatan listriknya itu merupakan penjumlahan, berarti otomatis dia akan lebih besar gitu di rangkaian seri ini. Nah, lalu nyala tiap lampu terlihat lebih redup jika dibandingkan dengan satu lampu di rangkaian seri. Lalu yang terakhir, nyala tiap lampu dalam rangkaian seri terlihat lebih redup jika dibandingkan dengan nyala lampu di rangkaian paralel gitu. Nah, selanjutnya ada rangkaian yang disusun secara paralel. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini ada dua buah rangkaian yang disusun secara paralel atau dua buah hambatan yang disusun secara paralel dihubungkan dengan baterai gitu teman-teman. Nah, dimana kalau tadi seri itu disusun secara sejajar gitu, sementara sekarang paralel disusun secara bertingkat atau bercabang gitu teman-teman. Jadi 1, 2 terus sampai ke atas. Nah, lalu untuk tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 akan bernilai sama. Jadi V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan titik-titik-titik sampai Vn. Jadi mau ada berapapun itu hambatan, V totalnya akan selalu sama dengan V1 sama V2-nya dan seterusnya gitu. Ketika rangkaian tersebut disusun secara paralel. Nah, untuk arusnya gimana? Untuk arusnya merupakan penjumlahan dari semua rangkaian paralel tersebut, atau kita dapat tuliskan I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah titik-titik-titik sampai IN. Nah, tadi kalau misalnya ada dua hambatan berarti ditambahin tuh arusnya sampai 2. Nah, seperti yang rangkaian seri tadi, kita dapat mencari hambatan penggantinya dengan menggunakan hukum Ohm, di mana kita substitusi I totalnya menjadi V per R. Maka didapatkan V total per R sama dengan V1 dibagi R1 ditambah V2 dibagi R2 ditambah titik-titik-titik sampai Vn per Rn. Nah, tadi kan kita dapat nih kalau misalnya tegangan pada rangkaian paralel merupakan sama gitu antara tegangan satu dengan tegangan lainnya. Maka dapat kita ubah dan kita masukkan nilainya. Kita bisa ganti menjadi 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah titik-titik-titik ditambah 1 per Rn. Nah,
Nah, setelah tadi rangkaian seri, selanjutnya setelah teman-teman mengamati, maka kita dapat menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada rangkaian paralel. Yang pertama, kita sebutkan kekurangannya terlebih dahulu. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama rangkaiannya lebih susah untuk dibuat. Kenapa lebih susah? Karena kita harus membuat secara bertingkat gitu atau bercabang dan perlu untuk ketelitian yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel-kabel tersebut. Lalu biaya pembuatan relatif lebih mahal karena dengan dibuatnya secara bercabang atau bertingkat, tentunya kita memerlukan kabel yang sangat banyak gitu teman-teman dan memerlukan biaya yang sangat besar. Lalu yang ketiga, daya listrik yang digunakan relatif lebih besar. Nah, untuk daya listrik sendiri akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Lalu, untuk kelebihan pada rangkaian paralel yang pertama, jika salah satu komponen elektronik di dalam rangkaian tersebut ada yang rusak, maka nggak akan berpengaruh pada rangkaian elektronik yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya satu lampunya rusak ya, yang lainnya tetap hidup karena tidak berpengaruh pada rangkaian yang rusak ini gitu. Lalu yang kedua, hambatan listrik total yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Tadi kan pada persamaan sebelumnya itu merupakan 1/R. Jadi hambatan yang dihasilkan akan cenderung lebih kecil daripada hambatan yang disusun secara seri. Lalu yang ketiga, nyala tiap lampu terlihat sama terang jika dibandingkan hanya dengan satu lampu di rangkaian paralel. Jadi lampu satu dengan lampu yang lainnya itu sama-sama terang gitu teman-teman. Gak ada yang lebih terang atau bahkan redup gitu. Lalu yang keempat, nyala tiap lampu dalam rangkaian paralel terlihat lebih terang jika kita bandingkan dengan nyala lampu pada rangkaian seri. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah kawat aluminium yang memiliki luas penampang 2 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi memiliki nilai hambatan sebesar 10 pangkat min 4 ohm. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut. Nah, seperti biasa ketika kita menemukan sebuah soal fisika, teman-teman terlebih dahulu untuk menuliskan diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui luas penampang dari kawat aluminium tersebut yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu ini ada R, nilai hambatannya sebesar 10 pangkat min 4 ohm. Dan hambatan jenis aluminium atau Rho itu nilainya 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Yang ditanya adalah panjang kawat aluminium tersebut, berarti L. Jawab seperti yang kita sudah jelaskan tadi, bahwa nilai hambatan kita dapat cari menggunakan persamaan R sama dengan Rho L per A. Nah, maka kita dapat tuliskan L sama dengan R dikali A dibagi dengan Rho. Kita substitusikan nilainya, R sama dengan 10 pangkat min 4 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 2,82 dikali 10 pangkat min 8, atau bisa kita tuliskan dengan 0,71 meter dan bisa kita ubah ke cm. Lalu ada contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada 3 buah hambatan yang disusun secara seri dihubungkan dengan tegangan. Diketahui besarnya R1 ada 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 5 ohm. Jika tegangan totalnya adalah 24 volt, maka tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Seperti biasa, diketahui R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 5 ohm, dan V-nya adalah 24 volt. Ditanya I atau arus. Nah, tadi kita udah dapatkan kalau misalnya tegangan atau maksudnya hambatan pengganti itu pada rangkaian seri dapat kita tuliskan dengan menjumlahkan semua rangkaian hambatannya, di mana R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R total sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Maka didapatkan R totalnya adalah 10 ohm. Dengan menggunakan hukum ohm, kita dapat menemukan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Kita masukkan hukum ohmnya yaitu V sama dengan I kali R, di mana I sama dengan V per R. Nah, V di sini adalah V total dan R-nya merupakan R total atau hambatan pengganti yang sudah kita cari pada sebelumnya. Di mana I sama dengan 24 dibagi 10, maka didapatkan arusnya sama dengan 2,4 ampere. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga, di mana perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada sebuah rangkaian listrik yang digabung, yang dirangkai secara campuran gitu, baik secara seri maupun paralel. Nah,
Diketahui bahwa R1-nya itu 20 ohm, R2 30 ohm, R3 60 ohm, R4-nya 10 ohm, dan V-nya merupakan 24 volt. Nah, ditanya yang pertama hambatan penggantinya, yang kedua kuat arus rangkaiannya, yang ketiga kuat arus yang melalui R4, lalu I pada R1, dan yang kelima itu I pada R2, yang keenam I pada R3, yang ketujuh itu V pada R4, dan yang terakhir itu V pada R1. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa R1, R2, dan R3 itu merupakan rangkaian paralel, maka hambatan penggantinya dapat kita ganti menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, dimasukin deh nilai R1, R2, R3, maka didapatkan 1 per Rp sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 30 ditambah 1 per 60. 1 per Rp sama dengan 3 tambah 2 tambah 1 per 60. Ini penyebutnya disamakan. Nah, lalu 1 per Rp sama dengan 6 per 60, kali silang deh, maka didapatkan Rp nya sama dengan 60 dibagi 6, yaitu 10 ohm. Nah, saatnya kita ubah rangkaiannya lagi gitu kan, tadi udah diganti nih menjadi rangkaian Rp. Nah, kita gambar deh rangkaiannya Rp sama R4. Nah, kalau kita lihat ini merupakan rangkaian seri. Nah, untuk hambatan penggantinya kita tinggal jumlahin, yaitu R total sama dengan R4 ditambah Rp. Nah, dimana ini mohon maaf maksudnya Rp sama dengan 10 ohm ditambah 10 ohm sama dengan 20 ohm. Oke, lalu yang kedua itu mengenai arus totalnya ya teman-teman, dimana pada hukum Ohm V sama dengan I dikali R, lalu kita bisa mencari I sama dengan V per R, dimana tadi V nya adalah 24 volt dan hambatan totalnya itu adalah 20, maka 24 dibagi 20 adalah 1,2 ampere. Itu untuk yang B. Lalu untuk yang C adalah I pada R4. Nah, karena rangkaian pada R4 ini merupakan rangkaian seri gitu, jadi arus yang masuk ya sama aja gitu antara arus total sama arus 4 I4 itu, makanya di sini nilainya 1,2 ampere. Nah, lalu yang keempat I pada R1. Nah, kita tinjau nih R1, R2, R3 itu dirangkai secara paralel. Nah, kalau paralel apa? Tegangannya yang sama. Makanya kita bisa tuliskan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, kita masukin pakai hukum Ohm. I1 dikali R1 sama dengan I2 dikali R2 sama dengan I3 dikali R3. Nah, kita ambil dulu yang I1 sama I2-nya. I1 R1 sama dengan I2 R2. Nah, kita masukin nilai R1 dan R2-nya, maka didapatkan I1 dikali 20 sama dengan I2 dikali 30. I2 sama dengan 2 per 3 dikali I1. Nah, lalu kita bandingkan antara I1 dengan R3-nya. I1 R1 sama dengan I3 R3. Nah, dimana I1 dikali 20 sama dengan I3 dikali 60. Nah, maka bisa didapatkan I3 itu sama dengan 1/3 dari I1. Nah, I total itu merupakan penjumlahan antara I1, I2, dan I3 untuk rangkaian paralel. Kita masukin nilainya, I total sama dengan I1 ditambah 2 per 3 I1 ditambah 1 per 3 I1. Nah, tadi I1 itu nilainya kita anggap 3 per 3. Nah, kita keluarin, yaitu I total sama dengan 3 per 3 ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 3 dikali sama I1. Nah, tadi I totalnya itu 1,2, terus penjumlahan dari ini tuh 6 per 3 I1. Nah, makanya bisa didapatkan I1 sama dengan 0,6 ampere. Nah, lalu untuk yang kelima itu adalah I pada R2. Nah, seperti yang tadi sudah didapatkan, I2 itu merupakan 2 per 3 dari I1. Nah, masukin deh nilai I1 nya 2 per 3 dikali 0,6, maka didapatkan I2 nya itu adalah 0,4 ampere. Nah, lalu yang F itu I pada R3. Nah, tadi kan udah kita dapatkan juga tuh I3 itu 1 per 3 dari I1. Kita masukin deh nilai I1 nya, makanya dapat 1 per 3 dikali 0,6, didapatkan 0,2. Nah, yang G itu adalah tegangan pada R4. Nah, kita tinggal masukin aja nilainya pakai hukum Ohm. V4 sama dengan I pada rangkaian 4 dan dikali sama hambatan 4-nya. V pada rangkaian 4 sama dengan tadi I-nya 1,2, R-nya itu 10. Nah, kita kalikan jadi 12 volt. Lalu untuk yang H itu V pada R1. Nah, kita masukin juga pakai hukum Ohm. VR1 sama dengan IR1 dikali R1. Nah, IR1-nya itu adalah 0,6 ampere dan R1-nya adalah 20 ohm. Nah, 0,2 dikali 20 sama dengan 12 volt. Oke, tadi kan udah rangkaian seri, sekarang kita coba buat merangkai secara rangkaian paralel. Seperti biasa ada sebuah baterai, lalu kita pasang, dan di sini bedanya ada cabang dan kita beri saklar di setiap percabangannya itu, teman-teman. Oke, ini hambatan yang pertama, kita rapikan sedikit, lalu kita pasang cabang keduanya.
Kita pasang saklar lagi teman-teman, dan kita pasang sebuah lampu atau hambatan yang kedua. Oke, ini merupakan rangkaian secara paralel yang disusun secara bercabang. Bisa dilihat saklarnya kita tutup dan arus mengalir. Seperti yang dibilang sebelumnya, yaitu hambatan disusun secara bercabang atau bertingkat pada rangkaian paralel. Kita lihat di tegangannya. Untuk tegangan pada baterai sejumlah 9 volt ya teman-teman. Oke, 9 volt ya. Lalu untuk hambatan pertama yaitu sebesar 9 volt juga. Dan untuk hambatan kedua tentunya juga 9 volt. Maka ini terbukti benar bahwa V total sama dengan V1 sama dengan V2, yaitu hambatan total itu sama dengan hambatan yang berada pada tiap-tiap rangkaian paralel. Lalu untuk arusnya, arus totalnya di sini adalah berapa nih? Ya, 1,8 ampere ya teman-teman. Lalu untuk arus yang mengalir pada hambatan pertama yaitu 0,9 dan hambatan kedua itu 0,9. Berarti I totalnya sama dengan I1 ditambah I2, dan terbukti benar bahwa arus totalnya merupakan penjumlahan dari kedua hambatan tersebut gitu teman-teman. Nah, sekarang untuk saklarnya ya, kita kembalikan dulu nih ampere meternya. Ketika saklarnya kita buka salah satunya, tidak mempengaruhi lampu yang lainnya. Jadi lampu yang lainnya tetap bersinar dengan terang gitu. Rangkaian paralel ini diterapkan di dalam saklar dari rumah kita teman-teman gitu. Karena terlebih mengingat dari kelebihan dan kekurangan yang sudah disebutkan, jadi banyak rumah yang menggunakan rangkaian paralel ketimbang rangkaian seri. Nah, kan tadi udah simulasi dari rangkaian paralel. Coba teman-teman bisa nyoba di rumah untuk rangkaian seri dan teman-teman bisa membuktikannya sendiri. Iya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai hambatan dari suatu kawat, yaitu yang pertama hambat jenis, yang kedua luas penampang, yang ketiga panjang, dan yang terakhir suhu. Lalu yang kedua, untuk rangkaian seri, arus pada rangkaian tersebut di tiap titiknya itu adalah sama gitu. Lalu untuk tegangannya merupakan penjumlahan antara hambatan satu dengan hambatan yang lain. Nah, untuk rangkaian paralel itu sebaliknya dari rangkaian seri, di mana arusnya merupakan penjumlahan dan tegangannya merupakan persamaan. Jadi tegangan satu dengan tegangan yang lainnya itu nilainya sama. Nah, sekarang kita masuk tentang refleksi pembelajaran. Seperti yang tadi sudah disampaikan dalam video, teman-teman harus menguasai beberapa materi khususnya dalam tujuan pembelajaran tadi. Nah, mari kita sama-sama merefleksikan apakah teman-teman semua sudah paham atau belum. Nah, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan hambatan listrik pada sepotong kawat penghantar. Nah, tadi teman-teman sudah diajarkan mengenai hambatan listrik, terus faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Jadi, ini sudah kita bahas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat rangkaian seri dan paralel. Ini juga sudah kita bahas mulai dari bagaimana tegangannya, lalu arusnya, kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya, peserta didik dapat memformulasikan dan menghitung kuat arus dalam rangkaian listrik seri dan paralel. Ini juga udah kita bahas sampai teman-teman bisa mengganti dari nilai hambatan pengganti atau hambatan total yang ada pada rangkaian seri maupun paralel, dan juga teman-teman dapat menghitung kuat arus lalu tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik seri dan paralel tersebut. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan untuk menyelidiki sifat-sifat rangkaian seri dan paralel. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga gitu melalui simulasi PET, di mana simulasi PET tadi hanya rangkaian paralelnya saja. Nah, tugas teman-teman adalah mencoba untuk membuat rangkaian serinya dan nanti dikumpulkan dalam bentuk tugas gitu teman-teman, dan dijelaskan bagaimana sifat-sifat dari rangkaian tersebut. Jadi ini juga sudah kita bahas. Jadi semuanya sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya seputar materi tentang pembelajaran hari ini, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran pada hari ini, teman-teman bisa untuk mengisi dan mengerjakan soal post-test yang sudah disediakan. Untuk linknya ada di bawah ya teman-teman, atau dicek di kolom deskripsi. Silakan dikerjakan dengan tepat dan dengan jujur. Silakan untuk tugasnya teman-teman bisa membuat rangkuman mengenai poin-poin penting yang muncul selama kita
melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang hambatan sepotong kawat penghantar dan rangkaian hambatan. Silakan teman-teman upload pada link yang udah disediakan. Nah, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan soal post-test tadi. Semoga hasil yang didapatkan maksimal, dan buat teman-teman yang sekiranya belum dapat hasil yang maksimal, bisa kembali dipelajari lebih lanjut mengenai materi ini, dipelajari lebih dalam, dan sering perbanyak latihan soal gitu, supaya teman-teman bisa memahami dan meningkatkan hasil belajarnya. Dan semoga di pertemuan selanjutnya bisa mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan, yaitu hasil yang terbaik. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang diberikan bermanfaat dan dapat dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Terlebih mengenai rangkaian listrik yang disusun secara seri atau paralel. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.